Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi terakhir yang mengenai evaluasi manajemen kelas. Yang melatar belakangi yaitu manajemen kelas merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan siswa. Dalam praktik pendidikan, manajemen kelas tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian kondisi kelas, tetapi juga sebagai strategi pedagogis untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Demikian, implementasi manajemen kelas di lapangan masih menghadapi berbagai masalah. Setiap siswa memiliki karakteristik yang beragam, sehingga pengelolaan kelas menjadi lebih kompleks dan menuntut kemampuan adaptasi guru. Evaluasi manajemen kelas menjadi penting karena dapat memberikan gambaran tentang kualitas pengelolaan kelas yang telah dilakukan. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan kelas serta menentukan langkah perbaikan yang tepat. Pada evaluasi kelas, kita akan membahas mengenai pengertian evaluasi kelas, tujuan evaluasi manajemen kelas, manfaat evaluasi manajemen kelas, metode evaluasi dalam manajemen kelas, indikator evaluasi manajemen kelas, serta tantangan evaluasi manajemen kelas. Pertama, pengertian evaluasi manajemen kelas. Evaluasi manajemen kelas merujuk pada proses sistematis untuk menilai efektivitas strategi dan praktek guru dalam mengelola lingkungan belajar kelas. Evaluasi manajemen kelas merupakan suatu proses sistematis untuk menilai efektivitas pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi manajemen kelas dapat dipahami sebagai bagian dari siklus manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan evaluasi manajemen kelas yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan kelas. Guru dapat menerapkan intervensi yang tepat waktu dengan berbasis data sehingga suasana kelas menjadi lebih kondusif. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik profesional. Melalui hasil evaluasi, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan kelas serta menyesuaikan strategi pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga yaitu mendukung kebijakan sekolah. Dalam konteks pendidikan, evaluasi menjadi dasar penting dalam merancang program peningkatan kualitas guru dan inovasi belajar berbasis teknologi. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan siswa. Evaluasi manajemen kelas berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan psikologis siswa. Selanjutnya yaitu manfaat evaluasi manajemen kelas. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Evaluasi membantu guru mengetahui apakah pengelolaan kelas sudah menciptakan suasana belajar yang kondusif atau tidak. Yang kedua yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil evaluasi memberikan informasi penting bagi guru maupun pihak sekolah dalam menentukan langkah perbaikan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelemahan dan masalah kelas. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui hambatan seperti perilaku siswa, kurangnya interaksi, atau metode yang kurang efektif sehingga dapat segera diperbaiki. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Kelas yang dikelola dengan baik akan membuat siswa lebih nyaman dan termotivasi. Yang terakhir yaitu meningkatkan profesionalitas guru. Evaluasi mendorong guru untuk refleksi diri dan mengembangkan kompetensi pedagogik dalam pengelola kelas secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu metode evaluasi dalam manajemen kelas. Ada observasi langsung, guru atau peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas kelas. Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa untuk mengetahui perspektif terhadap pengelolaan kelas. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan siswa mengenai kenyamanan, keterlibatan, dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat dokumentasi. Analisis terhadap RPP, catatan guru, hasil belajar siswa, dan arsip kelas. Yang kelima, tes hasil belajar. Digunakan untuk mengukur dampak manajemen kelas terhadap pencapaian kognitif siswa.
Yang terakhir yaitu refleksi atau evaluasi diri. Guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk memperbaiki strategi ke depan. Indikator evaluasi manajemen kelas. Yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan fisik kelas. Pengelolaan lingkungan fisik kelas mencakup bagaimana guru menata ruang belajar agar nyaman dan mendukung proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pengendalian perilaku dan disiplin siswa. Guru perlu menetapkan aturan yang jelas, menegakkan disiplin secara konsisten, serta memberikan pendekatan yang mendidik dalam mengenangani pelanggaran. Yang ketiga yaitu keterlibatan dan motivasi belajar siswa. M- Menilai keberhasilan manajemen kelas. Siswa yang aktif bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi menunjukkan bahwa guru berhasil menciptakan suasana belajar yang menarik. Yang keempat yaitu pengelolaan waktu pembelajaran. Pengelolaan waktu berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengatur jalannya pembelajaran agar berlangsung secara efektif. Yang kelima yaitu perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru yang memiliki manajemen kelas yang baik biasanya telah menyusun rencana pembelajaran secara sistematis dan mampu menjalankannya dengan fleksibel sesuai kondisi kelas. Yang keenam yaitu interaksi sosial dan iklim kelas. Interaksi antara guru dan siswa serta hubungan antara siswa menjadi bagian penting dalam manajemen kelas. Selanjutnya yaitu penggunaan media dan sumber belajar. Penggunaan media pembelajaran menjadi indikator dalam melihat kreativitas dan kemampuan guru dalam mendukung proses belajar. Yang selanjutnya yaitu pencapaian tujuan pembelajaran. Indikator ini menilai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat tercapai. Tantangan evaluasi manajemen kelas meliputi subjektivitas, artinya dipengaruhi oleh bias personal seperti preferensi guru terhadap siswa tertentu atau perspektif yang tidak objektif. Keterbatasan waktu, guru mungkin kesulitan meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi yang mendalam. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Tidak semua guru memiliki keterampilan atau akses untuk memanfaatkan teknologi evaluasi terkini. Selanjutnya yaitu kurangnya standarisasi evaluasi. Belum adanya sistem evaluasi yang seragam menyebabkan perbedaan metode dan hasil evaluasi guru antar guru dan sekolah. Selanjutnya itu kompleksitas aspek yang dievaluasi yang dan keterbatasan sumber daya. Evaluasi membutuhkan instrumen, teknologi, dan dukungan sistem. Selanjutnya yaitu kurangnya budaya evaluasi berkelanjutan. Yang terakhir yaitu kesulitan mewujudkan perilaku yang inklusif. Artinya setiap siswa memiliki latar belakang, kemampuan, dan karakteristik yang berbeda. Guru harus evaluasi yang adil, inklusif menjadi sulit karena harus menyesuaikan dengan keberagaman tersebut. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi manajemen kelas merupakan proses penting dalam menilai efektivitas pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru, meliputi pengaturan lingkungan belajar, pengendalian perilaku, serta pelaksanaan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.